yaitu secara garis besar itu ya hampir sudah semua benar. Jadi sebenarnya dari nama mata kuliah sudah jelas yang akan kita pelajari. Ada dua unsur suku kata, yaitu mineralogi dan yang kedua adalah petrografi. Mineralogi dari katanya mineral, berarti adalah yang kita pelajari adalah terkait dengan mineral, mulai dari deskripsinya, klasifikasinya, kemudian sampai ke sifat-sifatnya dan bagaimana cara mengidentifikasinya, itu yang akan kita pelajari terkait dengan mineralogi. Dan satu lagi yaitu petrografi. Petrografi itu adalah kaitannya dengan nama lainnya itu petrologi atau berkaitan dengan batuan. Tadi seperti apa yang dikatakan Mbak Adiatin dan juga Mas Aditya Wicaksono tadi. Jadi sebenarnya ada dua unsur yang akan banyak kita kulik, yaitu mineralogi yang kaitannya dengan mineral dan batuan. Dan antara mineral dan batuan ini apakah sama atau beda? Nah, kita nanti akan belajar juga di situ. Apakah mineral dan batuan itu sama? Kalau menurut tadi Mas Ivan Budi Setiawan, mineral dan batuan itu sama. Nah, tapi apakah itu sama atau tidak? Lah, kita akan nanti belajar gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman, jadi walaupun sebenarnya mata kuliah ini hanya terdiri dari dua suku kata gitu ya. Dua suku kata yaitu mineralogi dan petrografi, tapi sebenarnya yang akan kita pelajari di dalam mineralogi dan petrografi itu ada tiga jenis komponen gitu ya. Jadi tadi yang kaitannya dengan mineralogi atau mineral, ada yang kaitannya dengan petrografi atau batuan, dan satu lagi yaitu kaitannya dengan kristal. Jadi secara garis besar ruang lingkup yang akan kita pelajari itu cuma 3 hal di dalam mineralogi dan petrografi. Sedikit ya, jadi tidak banyak. Beda dengan seperti kemarin bencana. Bencana kita belajarnya banyak, mulai dari kerawanan saja banyak ya. Ada bencana yang sifatnya geologi, ada yang sosial, ada yang teknologi dan macam-macam. Sangat luas sekali. Tetapi kalau di mineralogi petrografi yang kita pelajari itu hanya sempit. Gitu. Ada 3 komponen, yaitu pertama kristal, yang kedua mineral, dan yang ketiga batuan. Kristal itu dipelajari dalam lingkup dengan nama kristalografi. Mineral dipelajari dengan bidang keilmuan namanya adalah mineralogi. Batuan dipelajari dalam lingkup namanya petrografi. Jadi kalau kita berbicara terkait objeknya, itu kita bicara kristal, mineral, dan batuan. Tapi kalau kita belajar dari nama keilmuannya, itu adalah kristalografi, mineralogi, dan petrografi. Kristalografi secara pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan kristal. Kalau mineralogi adalah ilmu yang mempelajari tentang mineral, kalau petrografi ilmu yang mempelajari terkait dengan batuan gitu. Dan ini akan kita pelajari selama 14 pertemuan ke depan gitu ya. Nah, nanti rencana untuk perkuliahannya untuk kristal dan juga mineral kita akan pelajari sampai UTS. Jadi 7 pertemuan awal kita akan mengkulik-kulik banyak terkait dengan kristal dan juga mineral. Nah, baru nanti setelah UTS kita akan masuk ke dalam batuan atau ke petrografi. Jadi secara garis besar yang akan kita pelajari itu. Jadi teman-teman nanti sebelum UTS akan mendapatkan materi terkait dengan kristal dan mineral, setelah UTS baru akan masuk ke batuan. Nah, terus muncul pertanyaan, kenapa kok di mata kuliah itu kristalografi tidak dimunculkan? Nah, itu menjadi pertanyaan, kenapa hanya mineralogi dan petrografi? Nah, kira-kira ada yang mau menjawab nggak? Kenapa kok hanya mineral dan batuan yang ditampilkan di nama mata kuliah di geografi ya? Tapi kalau di geologi beda. Kalau di geologi mungkin ada kristalografi, ada mineralogi, ada petrografi yang dipelajari. Tapi kenapa di geografi kok yang dimunculkan hanyalah mineralogi dan petrografi, walaupun sebenarnya kristalografi itu juga disinggung di dalamnya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ada yang pengen mengutarakan jawabannya. Tidak ada? Oh, kalau tidak ada berarti nanti untuk aja ya, untuk bahan diskusi saja. Silahkan ini teman-teman setelah ini boleh berpikir, setelah nanti mungkin kita belajar terkait dengan pengantar, kira-kira kenapa sih kok akhirnya di kristalografi ini kok tidak dimunculkan menjadi nama mata kuliah, tapi kenapa kok sorotannya adalah kaitannya dengan mineral dan juga batuan saja, tidak memasukkan unsur kristal di dalamnya, di dalam judulnya saja gitu. Silahkan nanti teman-teman untuk bahan diskusi, nanti akan saya uploadkan di
open learning gitu ya. Coba teman-teman. Oke, jadi sebelum masuk lebih jauh gitu ya. Tadi kita perlu mengenal dulu gitu ya. Karena dari 3 objek yang akan kita teliti, kita punya yang namanya kristal, kita punya namanya batuan, kita punya namanya mineral gitu ya. Dan di awal agar teman-teman itu tidak bingung arahnya, maka kita perlu mengenal dulu sebenarnya apa toh yang dinamakan batuan, apa toh yang dinamakan mineral, apa toh yang dinamakan kristal seperti itu. Nah, ini ada 3 ilustrasi gambar. Dari saya ada gambar, anggaplah gambar A, itu yang gambar paling kiri ini ya. Anggaplah ini gambar A. Ini gambar A, ini gambar B. Ini ada gambar C. Nah, kira-kira menurut teman-teman di sini, manakah dari gambar ini yang dinamakan batuan, manakah yang dinamakan mineral, manakah yang dinamakan kristal? Mungkin ada yang mau menjawab dari gambar ini, dari 3 ini, mana yang batuan, mana yang mineral, mana yang kristal. Kita diskusi dulu sebelum kita masuk. Ada yang mau menjawab? Coba Mas Mas Rio Avinza. Halo Mas Rio Avinza. Halo Mas Rio. Halo Mas Rio Avinza. Wah ini ghosting ini Mas Rio Avinza ini. Atau ini coba Mas Bayu Dwi Santoso. Halo Mas Bayu. Nah, monggo Mas Bayu. Kira-kira menurut Mas Bayu dari 3 gambar ini mana yang batuan, mana yang mineral, dan mana yang kristal? Mungkin yang kristal yang C, Pak. Kristal C, oke. Kalau mineral? Mineral yang A. Mineral yang A. Kalau batuan? Yang B. Yang B, oke. Terima kasih Mas Iya, Bayu, Pak. Mas Bayu ya. Jadi menurut Mas Bayu, C itu kristal, A itu mineral, B itu batuan gitu nggih. Kira-kira alasannya kenapa Mas? Kenapa C dikatakan kristal, A mineral, C batuan Mas Bayu? Alasannya feeling aja. Oh feeling ya, cuman pilih-pilih gitu ya. Oke, ya udah nggak apa, feeling. Semoga nanti setelah belajar tentang ini, jadi Mbak Bayu bisa memilih ya, memilih dengan tepat, jangan hanya dengan feeling, tapi benar-benar dengan tahu ilmunya. Itu ya, untuk kita simpan dulu terkait dengan jawaban Mas Bayu. Coba kita satu lagi gitu ya, sekarang yang Mbak Irma Korniawati. Halo Mbak Irma Korniawati. Halo Mbak Irma Korniawati. Iya Pak. Oh, oke. Mbak Irma, monggo Mbak Irma, kalau menurut Mbak Irma bagaimana? Apakah setuju dengan Mas Bayu atau punya pandangan lain? Mana yang batuan, mana yang mineral, mana yang kristal? Menurut saya yang kristal itu yang C Pak. C, oke. Yang Untuk batuan mineral itu yang D, yang batuan yang biasa mana? yang A. Gimana Mbak? Yang batuan yang mana? Batuan yang A. Batuan yang A. Kalau mineral B. Iya. Oh gitu. Alasannya kenapa Mbak? Atau juga feeling juga sama tadi? Itu Pak kandungannya. Kandungannya, bagaimana Mbak kandungannya Mbak? Coba agak dijelaskan sedikit lah. Maksudnya nggak perlu nggak apa-apa.
Kenapa A disebut batuan? Kenapa B mineral? Kenapa C kristal? Kalau yang mineral itu teksturnya halus, Pak. Oke. Terus yang kalau kristal itu batuannya bening. Oke. Kalau yang batuan? Halo Mbak Irma. Biasa itu teksturnya kasar. Kalau yang batuan kenapa Mbak? Karena sudah tidak ada yang lain Pak gitu ya. Nah tadi kalau katanya Mbak Irma B, atau kenapa Mbak? Halo Mbak Irma. Kalau batuan biasa itu teksturnya kasar, Pak. Kayak sudah terlihat itu tidak mengandung mineral gitu, Pak. Oh oke. Oke siap Mbak Irma. Terima kasih. Jadi kalau Mbak Irma agak sedikit berbeda, sama-sama kristal sama dengan Mas Bayu, sama-sama C. Cuman yang berbeda di batuan dan mineral. Kalau Mas Bayu tadi mineral itu yang A, batuan yang B. Kalau Mbak Irma itu batuan yang A, mineral yang B. Nah, menurut Mbak Irma alasannya kalau yang kenapa kok C itu dibilang kristal karena dilihat dari bentuknya yang meruncing-runcing atau menyudut itu dinamakan kristal. Kalau yang halus itu namanya mineral B, kalau yang kasar itu yang A, yaitu batuan gitu. Oke, kita coba simpan dulu ya, karena mungkin teman-teman masih ya semua masih bertanya-tanya sebenarnya yang mana atau yang batuan kok, mana yang mineral, mana yang kristal, karena kelihatannya gambarnya kok sama semua gitu ya. Mana yang membedakan lah, kita harus tahu dulu terkait dengan definisi gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi. Sekarang kita coba dulu terkait dengan definisi ya, sebelum kita nanti masuk kembali lagi ke gambar-gambar tadi. Yang pertama terkait dengan kristal. Apa sih kristal itu? Kristal itu kalau menurut penjelasan dari beberapa ahli, ada saya ambilkan dari namanya Escher tahun 49 dan juga Dana tahun 49 juga yang meneliti dengan kristal. Secara konseptual kristal itu adalah merupakan benda padat homogen. Benda padat homogen. Jadi dia sifatnya kristal itu adalah benda padat. Jadi semua bentukan kristal itu adalah padat. Tidak ada kristal kok bentuknya cair, tidak ada kok kristal bentuknya gas, itu tidak ada. Semua adalah bentuknya padat. Dan dia sifatnya adalah homogen. Apa yang dimaksud homogen? Maksud dari homogen itu dia hanya memiliki satu jenis saja kandungannya, baik itu secara bentuk, secara pola, secara tekstur, secara struktur, dan juga secara penampakan. Itu dia sama, homogen. Jadi misalkan hanya ada satu bentuk, misal ada satu bentuk dalam kristal, ya semua itu bentuknya akan sama, tidak ada yang bentuknya berbeda. Misalkan semua bentuknya meruncing, ya akan meruncing semua. Kalau membulat, yang membulat semua. Misalkan seperti itu. Itu adalah kristal, yaitu benda padat homogen. Yang kedua, dibatasi bidang banyak atau polyeder. Nah, jadi yang namanya kristal itu dia adalah dibatasi bidang banyak. Jadi kristal itu dibatasi oleh bidang-bidang. Karena dia dibatasi oleh bidang-bidang atau bidang segi 4 atau segi 3 atau segi yang lain, maka biasanya bentuk kristal itu dia cenderung bentuknya adalah menyudut. Jarang kristal ditemukan atau bahkan tidak ada ya kristal ditemukan dalam bentuk melengkung, menggembung dan seterusnya. Karena yang namanya kristal itu semua dibatasi oleh bidang banyak, sehingga akhirnya kristal itu bentuknya akan menjadi meruncing-runcing atau mungkin menyudut-nyudut dan seterusnya. Kemudian bentuk tertentu untuk setiap molekul atau zat. Nah, di kristal, ketika kita mempelajari kristal ini, dia adalah menunjukkan bentuk-bentuk dari suatu molekul atau zat tertentu. Tetapi tidak semua ya. Jadi misalkan ketika kita berbicara terkait dengan molekul atau zat air atau H2O. H2O itu kalau kita bicara terkait dengan bentuk sistem kristalnya, itu akan dia menunjukkan hal yang berbeda ketika kita bicara terkait dengan sistem kristal
misalkan belerang, atau sistem kristal kalsit, atau sistem kristal yang lain, itu mesti akan berbeda. Sehingga memang kristal itu secara bentukannya itu tergantung dari kandungan molekul atau zat. Ketika ada suatu molekul atau zat tertentu, dia akan membentuk bentuk kristal yang berbeda-beda. Nah, kita nanti akan lihat secara lebih jauh ya, terkait nanti ketika kita belajar terkait dengan kristalografi, kita akan melihat berbagai macam bentuk-bentukan kristal yang nanti mencirikan dari zat atau molekul yang dibentuknya, seperti itu. Nah, menurut Dana, ada beberapa konsep ya yang dipegang ketika kita ingin mempelajari tentang kristal. Pertama adalah bentuk merupakan bidang banyak, sama seperti yang Esther. Jadi intinya kenapa bentuknya nanti bisa meruncing, kemudian cenderung menyudut, itu gara-gara dibatasi bidang banyak. Kemudian dibatasi bidang teratur. Nah, jadi bidangnya itu teratur. Jadi tidak ada kok misalkan yang satu sisinya itu dia persegi, satu sisinya membulat, itu tidak mungkin kalau di kristal. Mesti akan sama. Karena dia sifatnya homogen. Kalau misalkan semua itu membentuk berupa segi empat, ya akan semua segi empat. Kemudian yang ketiga yaitu tersusun oleh komposisi kimia tertentu. Nah, ini setiap kristal itu akan memiliki komposisi kimia yang unik gitu. Makanya tadi setiap molekul atau zat akan membentuk bentuk kristal yang bermacam-macam atau berbeda-beda. Karena apa? Karena setiap unsur kimia mesti akan membentuk susunan kristal tertentu. Kemudian yang keempat yaitu terbentuk oleh kekuatan antar atom. Nah, jadi kenapa kok bentuk kristal itu dia bisa, misalkan nanti ada teman-teman menemukan bentuk kristal kok ada yang bentuknya itu segi empat, kenapa kok ada bentuk kristal itu seperti kubus, kenapa ada yang bentuknya menyerupai prisma tegak, kenapa ada yang bentuknya menyerupai misalkan prisma segi lima, dan seterusnya. Itu yang menyebabkan adalah adanya ikatan antar atom di dalam kristal itu. Misalkan kristal dalam H2O, karena H2 itu memiliki ikatan yang berbeda dengan yang lain, mesti akan berbeda bentuk kristalnya. Ketika ada FeO2 atau besi oksida, itu mesti akan berbeda dengan H2O. Walaupun sama-sama dia mengandung oksigen, tapi ketika dia berinteraksi dengan molekul zat tertentu, dia akan membentuk susunan kristal yang berbeda. Sehingga susunan kristal untuk yang H2O dan FeO, Fe2O atau FeO2 itu mesti akan berbeda dengan H2O gitu. Karena dia terbentuk akibat adanya kekuatan antar atom. Dan yang terakhir menurut S. Dana, kristal itu ada perubahan cair atau gas ke padat. Jadi intinya semua kristal ada benda padat, bukan merupakan benda cair atau benda gas. Sehingga kristal itu ditemukan dalam wujud benda padat seperti itu. Nah, itu kristal. Nah, sehingga secara definisi kalau kita mau definisikan, kristal itu adalah merupakan suatu bahan padat yang bersifat homogen dan spesifik untuk setiap molekul atau zat yang di dalamnya itu terbentuk oleh bidang banyak atau polieder dan dibatasi oleh bidang-bidang teratur, serta tersusun oleh komposisi kimia tertentu akibat kekuatan antar atom menyusunnya. Nah, ini kalau definisi panjang. Tapi kata kuncinya tadi ada, pertama adalah benda padat homogen, kemudian yang kedua itu dia itu memiliki sifat tertentu setiap molekul dan zatnya, kemudian yang ketiga dibatasi oleh bidang banyak, dibatasi oleh bidang teratur, kemudian tersusun oleh komposisi kimia tertentu, dan yang terakhir yaitu terbentuk akibat adanya kekuatan antar atom menyusun yang berbeda-beda. Nah, sehingga secara kalau kita belajar terkait dengan kristal, ya mesti akhirnya karena dia adalah bentuknya itu polieder, dibatasi bidang banyak, bidangnya itu teratur, maka kristal itu mesti bentuknya itu akan meruncing dan seterusnya. Nah, secara gambarnya, secara kasat itu dapat teman-teman lihat di gambar di samping kanan ini. Bentuknya mesti dia semua itu cenderung meruncing, menyudut dan seterusnya, karena dia dibatasi oleh bidang banyak dan juga oleh bidang teratur. Nah, terus menjadi pertanyaan, kira-kira kalau di lapangan kristal itu seperti apa atau bentuknya? Nah, kira-kira di sini teman-teman di sini adakah yang sudah pernah menemukan kristal di lapangan dari teman-teman di sini?
Mungkin ada yang pernah tahu terkait dengan bentukan kristal di lapangan? Sudah pernah melihat? Mbak Wahyu Puji Lestari? Halo Mbak Wahyu Puji Lestari? Iya, Pak. Sudah pernah melihat Mbak kristal mungkin di sekitar rumah atau mungkin di ketika lapangan gitu. Sudah pernah melihat? Ini Pak, apa namanya? Embun yang jadi es itu bukan, Pak? Embun yang jadi es. Oh, itu beda Mbak, bukan kristal itu ya Mbak. Itu kristal nganu ya dalam definisi fisika ya, tapi kita bicara kristal beda dengan itu nih. Selain itu Mbak, sudah pernah lihat belum bentuk kristal? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Oke, Mbak Wahyu belum pernah. Yang lain, misalkan Mas Arif Rahman Hussein. Halo Mas Arif Rahman Hussein. Sudah pernah melihat sudah pernah melihat kristal Mas di lapangan atau di wilayah sekitar tempat tinggal? Dulu Halo? itu pas, ya Pak, izin Nggih. menjawab ya Pak. Nggih, monggo Mas. Biasanya pas waktu kecil dulu kan, kalau semisal ada pembangunan rumah kan ada konstruksi bebatuan ya Pak ya, buat pondasi. Nggih. Nah di situ tuh di batuannya itu saya lihat ada kayak bentuk kristalnya itu Pak, tapi nempel di bebatuan. Oke. Itu salah satu contohnya nggak Pak itu Pak? Oke. Jadi kata kuncinya Mas Arif mengatakan sudah pernah melihat tapi posisinya menempel di batuan ya, tidak terpisah sendiri gitu nih. Benar ya Mas Arif ya? Iya Pak, benar Pak. Oke. Berarti itu sudah terjawab oleh Mas Arif gitu nih. Jadi kalau kita nanti teman-teman mungkin ya di lapangan atau mungkin nanti kalau ada yang berkesempatan ketika KKL kuliah kerja lapangan atau mungkin ke lapangan secara mandiri atau mungkin mengamati di wilayah sekitar, kristal itu tidak akan bisa kita temukan dalam bentuk yang dia itu individu atau sendiri gitu nih. Jadi gampangannya seperti gambar di ilustrasi ini sebenarnya itu dia bukan gambar kristal, tapi dia adalah gambar mineral atau mungkin gambar batuan. Sehingga yang dinamakan kristal itu dia itu hanyalah sebatas dari agregat dari mineral atau dari bentuk dari mineral gitu ya. Tadi benar yang dikatakan oleh Mas Arif. Jadi Mas Arif itu mungkin menemukannya itu dalam bentuk batuan, tapi mungkin dari segi batuan itu di dalamnya mungkin akan terlihat adanya mineral-mineral yang mineral-mineral tersebut menunjukkan bentuk yang khas gitu ya. Oh ternyata bentuk mineralnya itu kok ada yang bentuknya itu menyerupai seperti prisma gitu ya, prisma tegak. Ada kok yang menyerupai seperti limas, kok ada yang menyerupai seperti kubus, ada yang menyerupai seperti balok. Nah itulah yang dinamakan, bentuk-bentuk itulah yang dinamakan sebagai kristal. Sehingga kristal itu adalah nama lainnya adalah agregat dari mineral atau dari bentuk dari mineral. Sehingga kalau teman-teman nanti coba ke lapangan, ya saya yakin atau insya Allah tidak akan menemukan yang namanya kristal secara individu ya, secara individu tidak akan menemukan. Tetapi yang akan teman-teman temukan adalah mineral, adalah batuan yang mineral tersebut atau batuan tersebut memiliki bentuk yang unik gara-gara tersusun oleh kristal-kristal yang unik. Gitu. Makanya ketika nanti kita mengkaji atau mengkaji sifat mineral, mengkaji sifat batuan, itu kita butuh yang namanya kristal. Karena batuan itu kenapa bentuknya nanti bisa unik berbeda-beda masing-masing. Mineral itu bisa bentuknya beda masing-masing, ya gara-gara si kristal ini yang menyusun gitu. Karena bentuk kristalnya juga beda-beda seperti itu. Nah, sehingga teman-teman dari sini tahu bahwa sebenarnya kristal itu di lapangan tidak akan terlihat seperti apa wujudnya secara utuh secara nyata itu ya, tapi dia hanyalah menggambarkan bentuknya gitu. Nah, sehingga kalau dalam contoh foto ini mungkin ini adalah foto mineral, tetapi dari mineral itu yang kelihatan bentuk kristalnya seperti itu. Nah, sehingga dari sini teman-teman bisa lihat, oh di sini nama mineralnya mungkin dia mineral kalsit dengan bentuk kristal yang sangat kelihatan yaitu berupa prisma, tegak dengan adanya limas di atasnya. Gitu. Nah ini akan ada namanya sendiri, nama kristal yang nanti kita akan belajar sampai ke situ. Nah sehingga kata kuncinya itu ya teman-teman ya. Kristal itu hanyalah bentuk atau agregat dari mineral. Sehingga secara
di lapangan kita tidak akan bisa menemukan wujudnya secara nyata gitu ya. Hanya sebatas dari bentuk mineral atau agregat dari mineral seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan kristal sebelum kita melanjutkan. Ya, sudah ada gambaran ya teman-teman ya terkait dengan kristal ya. Jadi kristal sekali lagi hanya sebatas bentuk atau agregat dari mineral. Nah, dan ilmu yang mempelajari kristal itu namanya adalah kristalografi gitu ya. Jadi kristalografi itu merupakan cabang dari bidang keilmuan mineralogi yang terfokus pada belajar terkait dengan sistem kristal gitu. Kita akan mempelajari ke situ gitu nanti insya Allah gitu ya. Karena memang kristalografi ini penting, walaupun sebenarnya itu hanyalah kita tidak bicara secara nyata ya, tapi kita bicara terkait dengan bentuk-bentukan, tetapi ini penting ketika kita ingin mengidentifikasi suatu mineral tertentu. Karena biasanya mineral-mineral tertentu itu akan memiliki bentuk kristal yang unik, dan itu bisa menjadi penciri ketika kita ingin tahu, oh ini mineral A, ini mineral B, ini mineral C namanya. Itu kita bisa lihat dari bentuk kristalnya, itu bisa beberapa dari itu. Oke, ini adalah contoh ilustrasi dari kristal ya. Jadi kristal tadi itu terbentuk dari kumpulan dari berbagai macam atom itu. Jadi ilustrasinya tadi misalkan NaCl itu ya. NaCl itu kan adalah merupakan mineral garam gitu ya. Mineral garam yang kalau dilihat dari bentuk kristalnya itu dia kristalnya cenderung kalau teman-teman melihat garam, teman-teman coba nanti zoom pakai mikroskop misalnya pengamatan dengan mikroskop, bentuk dari kristal garam itu akan membentuk seperti kubus gitu ya. Nah, kenapa bisa membentuk kubus? Karena dia antara Na dan Cl berikatannya membentuk seperti bentuk persegi, sehingga ketika semua menyatu, dia akan membentuk seperti kubus. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Beda lagi nanti mungkin dengan mineral yang lain, gitu. Misalkan mineral air, gitu. Kalau teman-teman zoom mungkin bentuknya tidak akan kubus, tapi akan membentuk bentuk yang lain seperti itu. Nah, ini contoh lain. Jadi ada halid dan galena, bentuknya itu dia tidak kubus tapi dia bentuknya cenderung seperti balok gitu ya. Balok itu kan kalau kubus itu kan semua persegi ya. Kalau balok kan ada satu sisi yang persegi panjang, ada yang memanjang. Itu contoh dari kristal halid dan juga galena seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi intinya kristal itu bentuknya kenapa bentuknya itu bisa macam-macam gara-gara ada ikatan antar komponen atom yang berbeda-beda, intinya seperti itu. Nah, ini adalah kristal. Itu terkait dengan kristal. Kemudian kita masuk ke yang kedua, definisinya yaitu mineral gitu ya. Kalau tadi kita berbicara kristal itu hanya sebatas bentuk, kalau kita berbicara mineral ini ada wujud nyatanya yang teman-teman bisa lihat. Dan ini bisa kita temukan di lingkungan di sekitar kita. Bedanya seperti itu. Apa tuh mineral? Nah, mineral ini pertama menurut Berry dan Mason, ini kalau kita kulik ada 4 konsep dalam kita belajar mineral. Pertama adalah benda padat homogen, sama benda padat homogen. Kenapa? Karena mineral ini tersusun dari berbagai macam kristal, tadi disampaikan ya. Jadi kita bisa melihat bentuk nyata secara mineral, tetapi kita mau belajar bentuknya, kita belajar kristalnya. Jadi karena penyusunnya itu adalah benda padat homogen, maka mineral itu juga termasuk benda padat homogen. Nah, kemudian yang kedua, mineral itu di alam ditemukan dalam bentuk senyawa anorganik gitu ya. Jadi yang namanya mineral itu semua senyawa anorganik. Apa senyawa anorganik? Jadi bukan berasal dari makhluk hidup. Kan kalau teman-teman dulu belajar terkait dengan senyawa itu dikenal ada senyawa anorganik dan senyawa organik gitu ya. Kalau senyawa organik itu adalah senyawa-senyawa yang terbentuk akibat makhluk hidup. Mungkin gara-gara ada manusia mati, kemudian ada pohon mati atau hewan mati yang kemudian membusuk, kemudian membentuk batuan itu bisa. Tetapi kalau mineral itu murni bukan dari organik, tapi dia adalah berasal dari komponen anorganik yang bukan berasal dari organisme seperti itu. Jadi memang murni semua itu dari alam, terbentuknya dari alam, dari proses alamiah, entah itu proses geologi atau proses geomorfologi, bukan dari proses aktivitas organisme, itu mineral.
Kemudian mineral memiliki komposisi kimia yang tertentu atau khusus. Setiap mineral itu akan berbeda-beda komposisi kimianya. Seperti tadi mineral garam, berarti komposisi kimia NaCl. Mineral misalkan mineral apalagi kalsit, gitu komposisinya CaCO3 berbeda dengan yang garam. Nah, itu dia setiap mineral akan memiliki komposisi kimia yang berbeda-beda atau gampangnya mesti akan memiliki rumus kimia yang berbeda-beda seperti itu. Dan yang terakhir yaitu bahwa mineral itu akan memiliki susunan atom yang secara teratur atau yang teratur gitu ya. Mineral NaCl kenapa bentuknya tadi seperti kubus ya, karena dia tersusun teratur bentuknya sehingga semua saling berikatan sehingga semua akan membentuk bentukan seperti kubus seperti itu. Kemudian menurut Witten and Brooke tahun 72 itu secara garis besar sama, merupakan benda padat, jelas. Kemudian strukturnya itu homogen, karena penyusunnya tadi kristal yang homogen pasti mineral juga akan homogen. Komposisi kimianya tertentu, dia memiliki senyawa kimia yang tertentu dan yang terbentuk secara proses alami, secara anorganik gitu ya, bukan dari aktivitas organik atau organisme. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri mineral itu ada 5. Pertama adalah zat atau bahan homogen, kemudian memiliki komposisi kimia tertentu, kemudian sifat kimia tetap dalam batas tertentu, jadi dia tetap ya. Jadi sama-sama mineral garam ditemukan di wilayah manapun, mesti rumus kimianya NaCl. Tidak mungkin garam di UMS dengan garam di mineral garam yang ditemukan di misalkan di tempat lain di Jogja atau di Semarang atau mungkin di Kalimantan, ya tetap semua adalah komposisi kimianya itu akan tetap yaitu NaCl seperti itu. Dan terbentuk di alam. Jadi semua itu murni di alam, bukan dari hasil buatan manusia. Jadi sekali lagi mineral itu tidak terbentuk akibat dari hasil buatan manusia. Mungkin manusia bisa ya, kalau teman-teman mungkin kalau di lab gitu menemukan kok ada bentukan mineral yang bisa dibuat. Nah, itu sebenarnya bukan mineral yang murni, tetapi dia adalah hanya sebagai contoh rekayasa hasil dari manusia yaitu mineral. Tapi mineral yang benar-benar murni adalah mineral-mineral yang terbentuk di alam seperti itu. Bukan terbentuk secara oleh tangan manusia, rekayasa manusia itu bukan, tapi semua itu terbentuk di alam. Dan yang terakhir yaitu bukan hasil dari kehidupan atau bukan hasil dari proses lanjutan dari mungkin manusia atau organisme dan seterusnya seperti itu. Itu mineral. Sehingga kalau didefinisikan mineral adalah merupakan suatu benda padat homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, yang mempunyai komposisi kimia pada batas-batas tertentu dan mempunyai susunan atom yang tersusun secara teratur gitu ya. Nah, sehingga teman-teman bisa melihat di samping kanan itu adalah berbagai contoh mineral gitu ya. Jadi mineral contoh mineral itu ada yang di paling bawah ini beberapa contoh mineral. Gitu. Dan nanti mineral inilah yang nanti akan menyusun dari batuan gitu ya. Jadi kalau tadi kristal itu adalah menyusun kalau yang batuan itu menyusun kristal itu nanti bergabung menyusun mineral, mineral inilah yang nanti akan menyusun batuan. Cuman bedanya kalau mineral ini tersusun dari satu macam kristal, satu macam bentuk kristal, tetapi kalau batuan bisa tersusun atas berbagai macam mineral. Nah, kita nanti akan lebih jauh ke batuan ya. Tetapi mineral lah yang nanti akan menyusun dari batuan. Nah, mineral yang dalam wujud tunggal kita bisa temukan di lapangan, tetapi jarang mineral yang bisa kita wujudkan dalam wujud tunggal. Tetapi biasanya dia akan bergabung dengan mineral lain, sehingga yang kita akan ketemukan adalah batuannya, tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Arif Rahman. Beberapa bisa, contohnya ini adalah mineral kalsit gitu ya, bisa kita temukan. Atau misalkan mineral hornblende yang berwarna hitam, bisa kita temukan di lapangan. Tetapi rata-rata ini tidak semua tempat bisa kita temukan. Biasanya mereka itu sudah ditemukan dalam wujud berdampingan. Contohnya menjadi di batuan yang paling atas ini. Jadi ada yang bagian hitamnya, ada bagian yang putihnya. Ini tersusun dua mineral yang berbeda. Mineral yang berwarna putih kalsit dan berwarna hitam yaitu hornblende. Sama seperti yang batu ini, yang putih dan hitam. Ini karena susunan satu mineral yang berbeda.
Dan mineral ini dipelajari dalam bentuk atau dalam ilmu yang namanya mineralogi, yaitu ilmu yang mempelajari mineral baik dari sifat fisik, kimia maupun optis gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui mineral, kita tahu dulu terkait dengan sifat fisik, sifat kimia, dan juga sifat optis gitu. Dan itu insya Allah kita akan pelajari semua di pertemuan mata kuliah mineralogi dan petrografi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan terkait dengan kristal dan mineral? Ada teman-teman? Belum ya? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Jadi sehingga kalau kita boleh berikan batasan dari definisi mineral, yaitu merupakan benda padat homogen yang di dalamnya itu terdiri dari satu fase padat dan hanya ada satu macam material, tidak dapat diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, ini tadi saya katakan ya, bahwa di alam itu yang kita temukan adalah mineral, bukan kristal. Karena kristal ini itu hanya bentuknya itu padat, dan terdiri dari satu macam material, yaitu satu macam kristal saja. Kalau bentuknya itu, misalkan bentuknya prisma ya, yang menyusun dari mineral itu ya semua bentuknya adalah prisma, susunan kristalnya, sehingga akan membentuk bentukan yang khas di mineral tersebut. Dan mineral ini merupakan senyawa yang paling sederhana, sehingga tidak bisa diuraikan menjadi lebih kecil lagi. Kalau batuan bisa diuraikan menjadi mineral. Mineral tidak bisa diuraikan karena dia adalah yang wujud yang paling sederhana dari komponen litosfer kita gitu ya. Makanya tadi Mas Arief mengatakan, Mbak Wayu mengatakan bahwa kita tidak bisa menemukan kristal di lapangan. Ya benar, karena memang yang kita temukan adalah mineralnya atau batuannya. Tetapi yang menyusun mineral tadi adalah kristal. Yang menyusun batuan adalah mineral. Seperti itu. Nah, kemudian batasan definisinya juga terdapat di alam, itu bahwa tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Jadi semua itu terbentuknya murni oleh alam, oleh proses geologi. Misalkan ada lab kimia yang membuat itu hanya sebatas mineral buatan untuk rekayasa, bukan mineral murni. Kalau yang mineral murni adalah mineral yang berasal dari proses alam atau proses geologi tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian anorganik, yaitu mineral itu bukan berasal dari proses makhluk hidup. Jadi tidak ada kok mineral terbentuk akibat dari makhluk hidup yang mati, membusuk, itu tidak ada. Semua apa itu mineral itu sumber asalnya itu adalah dari proses geologi. Berasal dari, kalau kita tarik itu semua itu dari magma. Ya, magma kemudian yang nanti kemudian bisa membawa berbagai macam atom yang nanti membentuk mineral-mineral tertentu di situ. Sehingga sifatnya adalah anorganik mineral dan mempunyai rumus kimia yang tertentu. Tadi ya saya katakan, jadi setiap mineral itu memiliki rumus kimia masing-masing. Misalkan mineral garam rumusnya NaCl. Dimanapun kita menemukan mineral garam rumusnya NaCl. Mineral pirit rumusnya Fe2S. Dimanapun kita menemukan mineral pirit, entah itu di Jogja, entah itu di Lampung, entah itu di Kalimantan, entah itu di Sulawesi, entah itu di Papua, semua rumus kimianya adalah Fe2S karena itu sudah ada batasan rumus kimianya seperti itu. Dan mineral ini tersusun dari atom-atom yang tersusun secara teratur. Karena mineral tadi disusun oleh kristal, dan kristal adalah susunannya adalah teratur. Tadi bidangnya merupakan bidang yang tersusun teratur dan juga terbatasi oleh bidang banyak, polieder seperti itu. Itu terkait dengan mineral gitu. Jadi teman-teman tadi intinya bahwa unsur yang paling kecil yang bisa kita temukan adalah mineral. Tetapi mineral itu sebenarnya tersusun. Kenapa bentuknya bisa khas? Gara-gara adanya kristal yang menyusun seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu adalah batuan gitu. Tadi setelah kita tahu kristal, kita tahu mineral, selanjutnya yang lebih tinggi lagi adalah batuan. Gitu. Jadi batuan ini adalah tersusun dari berbagai macam mineral, gitu ya. Nah, tersusun dari berbagai macam mineral yang dimana batuan ini adalah kumpulan satu atau lebih mineral yang terbentuk secara alami akibat adanya proses pendinginan,
pembekuan, pemanasan, tekanan di permukaan bumi, seperti itu. Jadi kata kuncinya, kalau batuan itu tersusun dari banyak mineral. Beda dengan mineral, kalau mineral hanya tersusun dari satu jenis atau satu bentuk kristal. Tetapi kalau batuan ini bisa tersusun dari berbagai macam mineral. Mungkin bisa ditemukan satu mineral saja bisa, atau mungkin dari 2, 3, 4, 5 mineral dalam satu batuan itu juga bisa. Dan batuan itu semua juga sama, terbentuknya di alam akibat proses pendinginan, pembekuan, pemanasan, tekanan gitu. Sehingga makanya kenapa nanti kita dalam batuan itu dikenal ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf ya karena terbentuknya batuan itu ada keempat proses ini. Ada proses pendinginan, pembekuan, pemanasan, dan juga tekanan. Seperti itu. Dan di batuan itu nama bidang ilmunya dinamakan bidang ilmu yang namanya adalah petrografi atau nama lainnya adalah petrologi. Mungkin kalau di istilah di geografi kita pakainya petrografi, tapi kalau orang-orang geologi lebih senang menggunakan istilah petrologi. Yaitu sebenarnya sama saja ilmu yang mempelajari terkait dengan batuan gitu ya. Batuan yang secara mikro gitu ya. Jadi kalau petrografi itu ilmu yang berkaitan dengan batuan secara mikro. Sehingga memang ketika kita ingin mengidentifikasi batuan, yaitu secara mikroskopis, yaitu dengan bantuan mikroskop polarisator. Jadi kalau petrografi itu secara mikro. Nah, jadi sebenarnya ada dua unsur keilmuan adalah petrografi dan juga petrologi gitu. Sebenarnya walaupun secara nama itu sebenarnya sama, cuman kadang kalau di dalam bidang ilmu yang kita geluti sebenarnya ada sedikit yang berbeda. Kalau petrografi itu kita lebih bicara terkait dengan yang sifatnya itu skala mikro. Jadi ketika kita mau belajar, kita punya suatu batu nih, kita mau belajar petrografinya, berarti kita belajar secara mikronya. Berarti kita perlu buat sayatan dulu di situ, kemudian kita buat preparatnya, kemudian kita perlu identifikasi dengan bantuan mikroskop polarisator di situ, terkait dengan sifatnya, terkait dengan karakteristiknya, terkait dengan kandungannya, dan seterusnya. Itu dari batuan. Nah, beda kasus kalau petrologi. Kalau petrologi berarti kita lebih mengidentifikasi batuan secara makro atau secara makroskopis, yaitu dengan pengamatan, dengan mungkin dengan pembanding di lapangan dengan batuan palu geologi dan seterusnya. Sehingga biasanya kalau di dalam bidang geologi, petrologi itu bisa kita lakukan di lapangan. Jadi kita identifikasi makro kita bisa lakukan di lapangan. Tetapi kalau identifikasi petrografi secara mikroskopis kita bisa lakukan di laboratorium. Makanya kenapa kalau teman-teman di lapangan itu kadang kalau identifikasi geologi itu perlu mengambil sampel batuan, fungsinya yaitu perlu nanti kita identifikasi di dalam di laboratorium terkait dengan petrografi itu sendiri. Nah, itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan kristal, mineral, dan juga batuan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah paham semua? Halo, Mas Arief, nggih. Ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Oh, monggo, Mas Arief. Izin bertanya sebelumnya, Pak. Kristal, bebatuan atau mineral ya, Pak ya? Gimana, Mas? Ulangi lagi ya, Pak. Kan ada yang namanya itu berlian ya, Pak ya? Berlian. Kalau berlian itu kan, kalau kita tahu ya, Pak ya, secara publikasi di media-media itu untuk jumlahnya tergolong langka. Nah, untuk berlian itu sendiri masuknya ke mineral, terus masuknya bebatuan atau masuknya kristal, Pak, atau mungkin beda lagi, Pak. Itu, Pak, mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Arief Rahman Hussein itu nggih. Jadi berlian ya memang ini mungkin bagi teman-teman yang mahasiswi ini senang ya kalau kita bicara terkait dengan berlian gitu, karena memang ya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi ya, bahkan
sering digunakan oleh para kaum sosialita ya, kalau kita ngomongin sekarang itu sosialita yang digunakan pamer berlian itu menunjukkan status sosial mereka itu nggih. Nah, jadi pertanyaan, berlian itu masuk kriteria apa? Masuk kriteria kristal kah, batuan kah, atau mineral kah gitu nggih. Oke, nah mungkin sebenarnya ini nanti kita akan jawab sebenarnya ketika kita belajar lebih lanjut nih. Karena ini kan masih di awal pengantar, tapi nggak apa-apa saya berikan bocoran dulu. Nanti kita secara lebih lanjut kita akan belajar sampai ke situ, Mas. Jadi istilah berlian itu kan hanya dalam tanda kutip adalah konsep umum ya. Jadi kalau kita mungkin kalau nanti mungkin Mas Arief belajar lebih lanjut terkait dengan berlian itu kan ada banyak jenisnya, Mas. Ada yang mungkin yang kalau sering kita dengar ya, ada yang namanya Swarovski, ada kemudian yang berlian jenis yang lain itu apa ya namanya? Saya yang paling ingat itu soal ada pokoknya ini ada berbagai macam jenis gitu ya berlian. Salah satunya contohnya yang tadi saya contohkan misalkan ada kristal apa itu Swarovski, kemudian ada berlian yang lain gitu, banyak jenis berlian yang lain gitu. Nah, sebenarnya berlian itu kalau kita bicara berlian kan hanya konsep umum, tetapi di dalam berlian itu ada berbagai macam jenisnya. Dan jenis-jenis berlian itu, dia itu ada beberapa yang masuk dalam kategori batuan, ada beberapa yang masuk dalam kategori mineral gitu ya. Tergantung dari itu tadi, balik lagi ke dalam definisinya. Ketika kita misalkan nanti Mas Arief, misalkan nanti habis ini mau misalkan wah saya ingin belajar lebih jauh terkait dengan berlian, kemudian nanti mungkin beli berlian gitu untuk diamati, boleh monggo diamati. Nanti ketika diamati kalau misalkan itu tuh dia tersusun dari berbagai macam mineral, berarti dia dikategorikan dalam batuan. Atau hanya satu mineral yang ada di situ bisa masuk dalam kategori batuan. Tetapi ada nanti berlian yang dia memang hanya tersusun dari satu materi mineral tunggal gitu ya. Saya agak lupa satu jenis contohnya karena memang ya memang karena kalau kita belajar sebenarnya kalau kita belajar mineralogi petrografi itu kan goal akhirnya ya memang salah satunya untuk mencari yang nilai ekonomi yang tinggi, tetapi memang saya agak lupa yang kaitannya dengan secara spesifik di berlian. Mungkin nanti akan saya berikan contoh Mas ketika nanti kita belajar lebih jauh terkait dengan mineral dan batuan, manakah di berlian itu yang dia masuk kategori mineral, mana yang masuk kategori batuan. Tapi secara karena memang saya tidak terlalu mendalami secara spesifik mineralogi dan petrografi di bidang perberlianan, jadi memang saya tidak bisa menjelaskan apa itu contoh-contohnya gitu secara langsung di sini. Mungkin saya juga perlu sedikit membaca lagi gitu terkait dengan itu. Tapi intinya itu Mas, intinya bahwa ketika kita bicara berlian itu ada jenis-jenisnya dan itu dia bisa masuk klasifikasi mineral tunggal ataupun dia bisa masuk ke dalam klasifikasi batuan. Gitu Mas Arief. Secara lebih lanjut nanti kita akan belajar sampai ke situ Mas. Kalau kita sudah masuk di mineralogi dan juga di batuan gitu. Itu Mas Arief. Mungkin ada mau ditanyakan lagi Mas Arief? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi itu spoilernya dulu Mas. Nanti kita lebih lanjut kita akan masuk ke situ Mas. Insya Allah. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Termasuk mungkin kalau yang wanita yang perempuan itu senangnya berlian. Kalau yang laki-laki mungkin senangannya kaitannya dengan ake gitu ya. Kita belajar mineralogi dan petrografi kita bisa cari ake gitu ya. Kalau dulu zaman rame-rame cari ake, cari batu, itu ilmu mineralogi petrografi ini jadi penting gitu karena orang pengen tahu ake jenisnya ada batu bacan, ada batu kecubung atau kemudian dulu yang merah delima itu sebenarnya adalah contoh-contoh dari jenis-jenis mineral, jenis-jenis batuan gitu yang kita bisa temukan di lapangan gitu. Sehingga dulu ketika zaman rame-rame ake itu ya orang secara tidak langsung belajar mineralogi petrografi gitu. Oh tahu ini batu kecubung, ini batu jasper, ini tahu dia merah delima, itu tahu mineralogi petrografi.
Gitu. Salah satunya itu. Sampai yang lain juga nanti ada. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, terus pertanyaan, jadi ada satu pertanyaan, apa bedanya ketiga objek dari yang kita pelajari di mineralogi dan petrografi? Nah, bedanya apa kira-kira? Nah, kalau bisa disimpulkan, secara bedanya itu sebenarnya antara kristal, mineral, dan batuan adalah satu komponen yang sama. Tadi saya katakan bahwa kristal ini adalah yang menyusun dari mineral. Kenapa kok di mineral itu dia bentuknya bisa khas, unik antara mineral satu dengan yang lain. Antara tadi misalkan mineral pirit dengan mineral garam, kenapa kok bentuknya berbeda. Atau misalnya mineral garam yang bentuknya tadi kubus dengan mineral mineral galena, kok bentuknya berbeda, yang galena itu balok, itu gara-gara adalah kristalnya. Sehingga kristal ini adalah bentuk terkecil sebenarnya yang tidak bisa kita temukan, tapi dia adalah yang membentuk mineral itu akhirnya bentukannya itu unik. Itu adalah kristal. Nah, mineral ini nanti bisa membentuk yang bentukan lebih besar lagi, yang dinamakan sebagai batuan. Sehingga kalau kita bisa buat semacam diagram, jadi batuan itu adalah tersusun dari berbagai macam mineral, bisa satu atau berbagai macam mineral. Mineral itu komponen atau tersusunnya dari satu macam kristal, bentuknya dari satu macam kristal. Itu. Sehingga kalau kita buat rentetan ya akan terbentuk seperti lingkaran seperti ini. Batuan yang terluar, batuan tersusun dari mineral, dan mineral dari kristal. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita kulik, kita lihat ini adalah contoh gambar dari batuan. Batuan, ya. Jadi di batuan ini tersusun dari ini kalau kita lihat ini adalah batuan, satu batuan utuh. Di dalam batuan ini tersusun dari berbagai macam mineral. Mana mineralnya adalah yang berwarna-warna beda ini. Ada yang berwarna hitam, ini satu mineral yang berbeda. Ada yang berwarna putih bening, ini adalah satu mineral yang berbeda. Ada yang berwarna orange atau kemerahan, ini adalah satu mineral yang berbeda. Sehingga kalau kita lihat dari satu batuan ini tersusun dari 3 mineral. Ada yang berwarna, ini nama mineralnya ya, salah satu contohnya. Yang hitam ini adalah mineral hornblende, yang berwarna putih ini adalah mineral quartz atau kuarsa. Dan yang berwarna orange adalah mineral yang bernama feldspar. Gitu. Jadi batuan ini tersusun dari 3 mineral. Ada mineral feldspar, mineral hornblende, mineral quartz. Seperti itu. Nah, dan di dalam mineral ini kalau kita cari kulit yang lebih dalam lagi, misalkan yang berwarna putih atau mineral yang kuarsa ini bentuknya seperti apa sih? Bentuknya itu akan bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya dari mineral kuarsa ini dia akan membentuk fragmennya menyudut, membentuk seperti prisma tegak segitiga gitu. Nah, ini kalau dikulik lagi. Jadi kalau misalkan mineral kuarts ini diambil dari batuan ini, diambil menjadi satu mineral tunggal, ini akan membentuk seperti bentukannya akan membentuk seperti ini, prisma tegak segitiga. Yang menyudut, kemudian semua terpisah-pisah dan seterusnya. Karena dia tersusun dari satu kristal tunggal. Nah, itu adalah hubungan dari batuan, mineral, kristal. Semoga setelah ini teman-teman bisa paham sekarang. Oh, ternyata batuan tuh ini loh. Oh, ini mineral tuh ini loh. Oh, ini kristal tuh seperti ini loh. Gitu ya. Jadi batuan itu adalah komponen yang paling besar. Di dalamnya tersusun dari berbagai macam mineral atau satu mineral bisa saja. Dan mineral itu tersusun dari satu macam kristal yang dia membentuk bentukan tubuhnya, sehingga tubuhnya itu menjadi unik bentukannya, itu adalah si kristal. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman insya Allah semoga setelah ini bisa membedakan, minimal membedakan dulu. Mana sih yang dinamakan batuan, mana sih yang dengan mineral, mana sih yang dinamakan kristal, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada ya. Kalau belum ada, kita kembali lagi ke foto ini. Nah, kira-kira setelah kita mendengar penjelasan tadi, kira-kira sudah tergambar belum? Manakah yang dinamakan batuan, manakah yang dinamakan mineral, dan manakah yang dinamakan kristal? Gitu. Nah, mungkin ada yang
ingin memberikan memberikan komentar dan masukannya terkait ini. Siapa? Jadi balik lagi ke gambar ini, mana yang mineral, mana yang kristal, mana yang batuan. Ada? Atau perlu saya tunjuk lagi? Izin menjawab, Pak. Oh, nggih. Monggo Mbak Adiatin lagi nggih. Monggo Mbak. Dari penjelasan Bapak tadi, kalau menurut saya yang A itu batuan, Nggih. yang B mineral, yang C kristal. Oh, nggih. Alasannya apa Mbak? Sekarang sudah ada alasannya ya harusnya ya. Halo Mbak Adiatin. Kan kalau yang batuan itu kan dari tahap penyusunannya itu dia dari kristal lalu ke mineral. Nah, lalu ke batuan kan karena batuan itu tersusun dari mineral juga, Pak. Terus untuk mineral itu tersusunnya kan dari kristal. Selepas itu yang untuk pokok utamanya itu di kristal. Oke. Oke, terima kasih Mbak Adiatin. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin menyampaikan. Satu lagi mungkin. Biar tidak Mary, ya, ini yang cowok ini. Halo, adakah yang mau bervolunteer? Setelah tadi mendengarkan penjelasan, kira-kira manakah yang batuan, manakah yang mineral, dan manakah yang kristal? Mas Muhammad Rashid Ridho. Halo Mas Muhammad Rashid. Iya, Pak. Nggih. Belum ngajar. Oke, gimana Mas Rashid? Kira-kira bagaimana? Halo Mas Muhammad Rashid. Halo, Pak. Ya, bagaimana, Pak? Oke, mana Mas ini yang namanya batuan, mana yang mineral, dan mana yang kristal? Atau masih bingung setelah tadi mendengar? Yang batuan itu yang tengah, Pak. Yang mineral yang C dan yang kristal yang A. Oh, kristal yang A. Berarti yang Yap. ini kristal. Yang tengah adalah batuan. Halo, Mas? Iya, Pak. Oke, kalau yang ini apa Mas? Yang paling C, yang paling wajah? Halo, Mas Rashid. Halo, Mas Rashid. Yang paling C apa ini, Mas? Mineral. Yang C itu kristal, Pak. Oh, kristal. Oke, terima kasih Mas Rashid dan juga Mbak Diatin. Jadi yang manakah yang dinamakan sebagai batuan itu adalah sebenarnya adalah A gitu ya. Tadi benar ya. Kenapa kok A itu bisa dinamakan batuan? Ini namanya batunya adalah batu granit ini ya. Kenapa bisa dinamakan sebagai batuan? Karena apa ya tadi? Batuan itu adalah apa secara pengertian? Adalah tersusun dari berbagai macam atau satu jenis mineral gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, batu ini kan tersusun dari ada beberapa warna yang berbeda. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna orange ya. Berarti ini dilihat dari mineralnya yang berbeda. Biasanya penciri dari kita membedakan dalam batuan itu ada berapa mineral itu dari warna gitu. Biasanya itu bisa jadi penciri utama walaupun tidak semua ya. Tapi warna itu bisa menjadi penciri awal gitu ya. Kalau warnanya beda biasanya itu mineralnya akan beda.
Contohnya seperti ini, antara yang warna hitam, warna orange, warna putih, mineralnya itu berbeda-beda. Sehingga karena dia tersusun dari banyak mineral, berarti dinamakan sebagai batuan. Sehingga batuan itu adalah yang A, gitu ya. Dan namanya adalah batu granit. Kemudian yang hitam ini ada apa? Namanya adalah mineral hornblende. Dan yang C ini adalah mineral hornblende gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya mineralnya yang mana, ya dua-duanya B dan C itu adalah mineral. Cuma bedanya yang B itu dia adalah mineral yang berwarna hitam, namanya itu hornblende. Bentuknya itu dia berupa prisma tegak. Prisma tegak yang atasnya itu dia berupa bentukannya itu berupa limas. Kemudian kalau yang mineral kuarsa itu adalah yang berwarna bening. Kemudian dengan bentukan yang dia berupa prisma tegak segitiga, yang bagian atasnya dia berupa limas segitiga. Nah, sehingga kalau ditanya, terus kristalnya yang mana? Kristalnya adalah dari bentuknya ini tadi, yang saya katakan tadi. Bentuk dari mineral kuarsa itu seperti apa? Yaitu berupa prisma tegak segitiga. Kalau yang di hornblende ini adalah prisma tegak. Itu adalah kristalnya. Sehingga kalau ditanya mana yang batu, ya jawabannya A. Mana yang mineral adalah BC. Mana yang kristal, ya teman-teman menyebutkan bentuk dari yang mineral yang berwarna hitam adalah seperti ini. Bentuk dari mineral yang berwarna transparan adalah seperti ini. Itu adalah kristal. Nah, dan dari gambar ini kebetulan mineralnya sangat terlihat sekali bentuk kristalnya, terutama yang kuarsa ini kan bentuk kristalnya sangat terlihat, yaitu dia dengan bentuk yang meruncing-runcing dan seterusnya. Itu. Sampai sejauh ini jelas nggih tadi ya teman-teman semua, terutama tadi Mbak Adiatin secara garis besar konsepnya sudah dapat ya. Kalau Mas Rasid yang agak salah sedikit, tapi monggo nanti bisa, saya kira kalau kembali lagi belajar, insya Allah nanti bisa membedakan. Minimal teman-teman di pertemuan kali ini bisa membedakan dulu mana yang batuan, mana yang mineral, dan juga mana yang kristal. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada? Kalau belum ada terakhir. Nah, saya ingin bertanya lagi. Sekarang mana yang batuan, mana yang mineral, dan juga mana yang kristal dari gambar ini? Anggaplah ini yang sini gambar A, yang sini gambar B, yang atas ini, dan yang bawah ini adalah gambar C. Kira-kira mana yang batuan, mana yang mineral, mana yang kristal, seperti itu. Ada yang mau menjawab? Menjadi volunteer? Tidak perlu saya tunjuk lagi ya. Mbak Asanita Amartia. Halo Mbak Asanita. Halo Mbak Asanita. Wah ini ghosting ini. Coba yang lain dulu. Mbak Isna Fitriana. Halo Mbak Isna Fitriana. Halo Mbak Isna Fitriana. Halo Mbak Isna Fitriana. Oke, kita lewati semua. Mbak Sofiatul Mardiah. Baik, Pak. Oke, monggo Mbak Sofiatul Mardiah. Kira-kira mana yang batuan, mana yang mineral, mana yang kristal menurut Mbak? Kalau menurut saya yang batuan itu yang apa? Batuan yang A. Oke, terus yang mineral?
yang mineral B sama C, Oke. Yang kristal. kalau kristalnya yang B, Pak. Oh, kristalnya yang B ya. Oke. Kenapa Mbak A jenengan nyebutkan A itu adalah batuan, Mbak? Karena saya melihat itu, Pak, di bentuknya itu tersusun dari kayak beberapa mineral yang kayak ada corak-coraknya gitu, Pak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Sofiatul. Mungkin satu lagi ya untuk biar pembanding ya. Kalau Mbak Sofiatul mengatakan A adalah batuan, mineral adalah B dan C gitu ya. Dan yang kristal tadi katanya yang paling kelihatan kristalnya adalah yang bentuk yang B seperti itu. Satu lagi biar gantian ini yang cowok ini siapa ya? Atau ada yang mungkin mau menjadi volunteer? Halo? Pak, izin menjawab. Oh, monggo Mbak diatin lagi. Monggo Mbak, boleh. Menurut saya, kalau yang A itu batuan. Oke. Kalau tidak salah itu batuan metamorf. Terus untuk yang B itu mineral karena terlihat dari gambarnya dia tersusun dari kristal. Untuk yang C itu dia berbentuk kubus. Oke. Kalau itu itu kristal, Pak. Oh, gitu nggih. Oke, terima kasih Mbak Datin. Jadi tadi yang bermirip ya, A itu batuan, B itu mineral, C itu adalah yang kristal, mineral yang kelihatan kristalnya gitu nggih. Oke, sekarang saya buka dulu itu. Jadi ini nggih, biar teman-teman nggak bingung. Jadi yang A itu adalah benar batu gitu nggih. Ada batu gamping. Kemudian kalau yang B dan C itu sebenarnya sama-sama mineral, namanya mineral kalsit. Cuman yang membedakan kalau C itu dia sudah dalam tanda kutip dia menjadi satu mineral tunggal, kalau yang B dia masih menempel dalam mineral susunan mineral yang lain gitu. Tapi sama-sama kalsit gitu. Nah, kalau ditanya kristalnya yang mana ya bentukannya tadi. Nah, kira-kira dari sini teman-teman apa yang bisa disimpulkan? Kira-kira antara yang gambar yang pertama tadi dengan gambar yang ini, kira-kira teman-teman mengidentifikasi batuan, mineral, dan kristalnya itu lebih mudah yang mana? Yang pertama, gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Kira-kira. Pertama, Pak. Nah, pertama. Karena apa? Karena yang pertama itu sangat kelihatan ya, seperti batunya kelihatan, susunan mineralnya gitu nggih. Susunan mineralnya kelihatan. Di situ ada 3 penyusun mineral yang berbeda warna. Dan dari mineralnya pun juga warnanya itu sangat terlihat sama gitu ya. Jadi seperti hornblende ini warnanya semua hitam. Kuarsa semua bening. Tapi coba di sini. A ini yang batu gamping ya warnanya cuma satu. Ya warna cuma orange dan satu lagi ya orange agak gelap, agak coklat. Bahkan yang mineral pun dilihat dari warnanya itu juga campuran gitu, tidak hanya satu. Nah, terus bagaimana? Ya ini adalah contoh di lapangan, kasus di lapangan ya. Jadi memang ketika kita bicara bagaimana cara kita bisa ingin tahu batuan, kita ingin tahu mineral dan ingin tahu kristal, sebenarnya ini juga butuh dalam tanda kutip pengalaman juga. Jadi tidak hanya sebatas ilmu. Jadi semakin teman-teman tuh sering ke lapangan, semakin teman-teman sering melihat batuan, mineral, kristal,